Baik, sudah jam 8 lebih 1 menit. Kita mulai saja karena waktunya nanti mungkin kalian juga ada jadwal PJJ yang lain. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul walaupun dengan model daring untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang sudah lama sebetulnya kita inginkan bisa bertatap muka, bisa ketemu langsung, bisa sharing terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Tapi karena situasi dan kondisi yang sampai hari ini belum juga mereda, maka dengan terpaksa sekolah masih memperlakukan model pembelajaran melalui daring. Informasi terbaru, kemungkinan nanti kalian akan mulai dimasukkan secara bertahap. Agenda terdekat nanti kalian bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru sesuai jadwalnya nanti akan diatur oleh pihak sekolah, tetapi tidak secara klasikal semua. Nanti akan bertahap, mungkin 10 atau separuhnya yang berangkat dan lain sebagainya. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk materi hari ini, saya akan mencoba menyampaikan materi terkait PKKR, yaitu tentang sistem AC. Namun sebelum itu, saya ingin memberi informasi bahwa untuk tugas-tugas yang sudah dikumpulkan kemarin, masih ada beberapa anak yang sampai hari ini belum mengumpulkan tugas. Di catatan saya untuk TKR 3 masih ada sekitar 7 anak yang belum mengumpulkan tugas. Nanti akan saya infokan di grup setelah PJJ pada hari ini. Agar supaya minggu depan, paling lambat minggu ini, semua tugas-tugas itu bisa terkumpulkan karena kelas 12 itu mendekati, dan lagi akan ada ujian sekolah, ada ujian nanti apakah ujian prakteknya bisa diikutkan dengan uji kompetensi dan lain sebagainya. Itu saya akan mulai dengan materi yang sudah ada, mau nanti bisa direspon apakah bisa kelihatan atau tidak. Apakah kelihatan, anak-anak? Kelihatan. Sudah kelihatan ya? Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang materi AC, sistem AC. Seperti yang kalian sudah pelajari di beberapa modul, AC itu dipergunakan untuk supaya kondisi di dalam ruang kabin itu terasa nyaman. Ya, latar belakangnya itu karena kendaraan-kendaraan sekarang itu didesain supaya pengemudi atau yang ada di dalamnya terasa nyaman, sehingga sistem AC menjadi sebuah kewajiban atau sebuah standar yang harus ada pada sebuah kendaraan. Nah, kemudian namun beberapa refrigeran yang ada pada AC sebetulnya itu merusak lingkungan ya. Merusak lingkungan sehingga beberapa refrigeran didesain agar supaya tidak terlalu mengandung zat yang merusak lapisan ozon. Itu beberapa yang sering kita gunakan biasanya adalah CFC 12. Kemudian ini mekanismenya. Bentar, saya share yang materi yang ini dulu. Oke.
Oke, yang ini. Kelihatan anak-anak ini? Nah. Oke, bentar materinya akan saya sedikit. Oh, yang ini. Oke. Oke. Ini. Ya, fungsi AC adalah mesin untuk membuat kondisi nyaman sehingga AC sering disebut mesin penyegar udara. Kemudian setelah pemakaian sistem AC bertujuan untuk mempertahankan temperatur udara di dalam mobil pada kondisi nyaman. Oke, kemudian dasar kerja AC. Ya. Jadi sasaran dan tujuan AC gunakan untuk mengatur temperatur. Selain itu juga untuk humiditas, aliran udara dan kebersihan udara. Itu mohon dimatikan dulu suaranya. Siapa itu ya? Bentar. Baik, Agus. Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan. Temperatur ya. Jadi AC fungsinya untuk mengatur suhu. Ya, supaya suhu pada dalam ruang kabin itu diatur sedemikian rupa supaya suhunya tidak lebih panas dibanding suhu udara di luar. Kemudian humiditas ini agar supaya tidak terjadi kelembapan yang sangat yang ada di ruang kabin sehingga suhu dan temperaturnya terasa nyaman. Kemudian gerak aliran udara itu pada ruang kabin agar supaya gerak aliran udara bisa didesain senyaman mungkin. Biasanya ini fungsi dari blower nanti yang akan mengatur gerak aliran udara. Dan yang terakhir yang penting juga adalah kebersihan udaranya. Jadi sistem AC didesain jangan sampai udara-udara yang ada di dalam kabin itu juga kotor. Sehingga di dalam sistem AC juga ada nanti filter sehingga udara yang keluar dari sistem AC betul-betul terasa bersih. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan ketika filter udaranya sudah tidak baik, maka kebersihan AC akan terasa kotor dan sehingga harus sering dilakukan pembersihan pada rangkaian atau sistem AC. Ini gambaran umum tentang sistem AC. Ya, jadi air conditioning ada 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah mengatur suhu, yang kedua mengatur kelembaban, yang ketiga mengatur sirkulasi udara, dan yang keempat tadi adalah ada mengatur penyaringan udara, kebersihan udaranya. Untuk suhu, pengaturan suhu nanti adalah yang bekerja itu adalah pada cooling unitnya, ada heating unitnya juga. Untuk kelembaban nanti yang bekerja sistem AC adalah pada bagian cooling unitnya juga. Untuk sirkulasi udara itu nanti komponen yang bekerja pada AC adalah bagian blowernya. Dan untuk yang penyaringan udara adalah komponen yang bekerja di saringan udaranya. Komposisi AC ya. Ini perbedaan utama antara AC mobil dan AC ruangan. Kan ada juga yang di rumah kalian mungkin AC. Itu adalah pada mesin sebagai penggerak utama dari sistem AC. Ya. Pada AC mobil nanti ada sebuah rangkaian kompresor yang digerakkan melalui fan belt dan fan belt itu nanti berhubungan dengan puli pada engine sehingga menghasilkan udara dingin atau panas. Ya, jadi tidak semua AC itu
menghasilkan udara dingin. Ada juga sistem AC yang menghasilkan udara panas. Karena kita tahu semua mobil didesain untuk suhu atau iklim cuaca di negara manapun. Kalau di Indonesia memang didesain untuk menghasilkan udara dingin karena kita hanya ada cuacanya hanya panas dan hujan. Tapi di negara-negara maju seperti Amerika itu ada musim istilahnya musim salju ya, dingin. Tidak mungkin sebuah mobil itu nanti hanya menghasilkan udara dingin padahal di sana saat kondisi salju, sehingga ada juga menghasilkan udara panas untuk menetralisir itu. Ini komponen utama pada mobil, komponen AC pada mobil itu yaitu ada kompresor, kondenser, ya, receiver yang semuanya disambungkan ke cooling unit menggunakan pipa dan hose, dan kemudian nanti disambungkan ada bagian yaitu expansion valve. Ini adalah gambar rangkaian dari sebuah sistem AC pada sebuah kendaraan, ya. Jadi utamanya adalah nanti di kompresor ini, ya. Penggerak utama pada sistem AC pada sebuah mobil adalah kompresor, nyawanya, sehingga kalau kompresor ini mengalami permasalahan, otomatis sistem AC itu tidak akan berfungsi. Oke, ini secara letak dari komponen-komponen sistem AC, ya. Ada komponen utama yang paling besar. Kemudian ini beberapa pertama tadi letak dari sistem AC pada sebuah kendaraan. Yang kedua ini adalah blowernya. Jadi blower unit komponen di ruang penumpang, ya. Letaknya di ruang penumpang. Tapi blower itu adalah untuk mengatur aliran udara fungsinya. Jadi kalau cooling unit tadi fungsinya adalah untuk menghasilkan udara dingin. Nah, caranya untuk supaya udara dingin itu bisa disalurkan ke semua kabin adalah menggunakan sistem blower. Ini adalah panel-panel pada sebuah kendaraan, ya, ada pengaturan suhu dan pengaturan udara keluar. Kemudian tipe AC, ya. Itu ada AC mobil dan letak pemasangannya ada AC depan, AC belakang, dan AC depan. Metode kontrolnya ada sistem manual dan sistem otomatis. Kemudian ini klasifikasi sesuai lokasi pemasangan, ya. AC depan, cooling unit dipasang di bawah atau bagian dalam dashboard dan berhubungan dengan heater unit. Ini kemudian AC belakang, ini cooler, ya, cooling unit tambahan. Nah, ini adalah sirkulasi refrigeran pada AC pada sebuah mobil. Jadi sirkulasi refrigeran pada AC mobil itu terdiri dari kompresor, kondenser, receiver, expansion valve, dan evaporator. Pada sistem AC, refrigeran ikut bersirkulasi panas di ruang penumpang, diserap melalui evaporator dan dibuang ke kondenser. Oke, suara siapa lagi? Saya matikan dulu. Oke, mohon dimatikan mikrofonnya ya. Oke, lanjut. Kemudian instalasi sistem AC, ya. Ini adalah instalasi pemasangannya. Kalau di dalam mobil, kalau kalian buka, maka sistem AC rangkaiannya seperti ini. Refrigeran nanti pertama kali melalui kompresor, ya. Jadi kompresor
ketika mesin dihidupkan otomatis nanti kompresor akan ikut berputar, ya. Kemudian nanti refrigeran itu keluar dari kompresor nanti akan menuju ke kondensor, ya. Kondensor tentunya seperti sirip-sirip seperti radiator, ada kipasnya juga, ada motor fan. Kemudian dari kondensor itu nanti refrigeran mengalir ke reservoir dryer. Nah, dari reservoir dryer nanti fungsi reservoir dryer ini adalah untuk filternya. Jadi kotoran-kotoran yang ada itu nanti akan ditampung di reservoir dryer. Kemudian dari dryer tersebut nanti refrigeran mengalir ke expansion valve. Dari expansion valve nanti kemudian hasil dari refrigeran yang sudah diolah tadi kemudian nanti menuju ke evaporator dan kemudian aliran atau udara dingin itu nanti akan disirkulasikan oleh blower unit. Itu secara simpel terkait rangkaian dari aliran refrigeran. Ini sirkulasinya secara jelas, nanti kalian bisa pahami juga. Kemudian nah, komponen AC mobil. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah kompresor. Fungsinya adalah menghisap gas yang menguap dari evaporator dan kemudian dikompresikan. Ya. Jadi kompresor itu ya fungsinya mengkompresikan atau memampatkan. Ya. Memampatkan sehingga gas akan berubah mencair di kondensor. Ya. Jadi keluar dari kompresor itu berupa gas yang suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tapi kemudian nanti masuk ke dalam kondensor, seperti radiator, nanti keluarnya berupa cairan. Ya, refrigeran berupa cairan. Ini kondensor, untuk kondensor, ya, mengalirkan gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi dari kompresor, merubah wujudnya menjadi cair. Ya, kemudian ini beberapa fungsi komponennya, gambar ekspansi termostatik. Nah ini reservoir tadi dari kompresor, kemudian ke kondensor, kemudian ke reservoir dryer yang komponen 3. Fungsinya adalah menampung refrigeran cair untuk sementara. Yang selanjutnya mengalirkan ke evaporator melalui expansion valve. Selain itu, dryer atau reservoir juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring udara air dan kotoran yang dapat merugikan bagi siklus refrigeran. Ya, ini jadi di reservoir inilah nanti beberapa kotoran-kotoran yang ada di refrigeran itu nanti akan disaring. Kemudian glass, ya. Glass ini adalah seperti alat bantu yang fungsinya adalah untuk mengontrol apakah rangkaian sistem AC itu bekerja dengan baik atau tidak. Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Ini ada tandanya. Kalau pada glass, ya, itu tidak ada gelembung, ya, maka refrigerannya, rangkaian sistem AC pada sebuah mobil itu refrigerannya berlebih. Tapi kalau pada glass timbul gelembung, kadang-kadang ada dan kadang-kadang hilang pada saat putaran stasioner, maka refrigeran itu dianggap cukup. Tapi kalau selalu kelihatan gelembung pada glass, maka bisa dipastikan refrigeran pada rangkaian AC pada sebuah mobil itu adalah kurang. Kalau kurang harus ditambah lagi refrigeran. Bagaimana cara melakukan pengisian refrigeran, pemeriksaan? Nanti di komponen di sheet selanjutnya. Ini adalah pengatur suhu termostatik, ya. Ini bekerja sesuai dengan sensor, ya. Jadi mengatur batas-batas suhu di dalam ruangan. Jadi tidak mungkin sebuah AC pada sebuah mobil itu kalau tidak ada termostatnya, itu maka nanti akan bisa mencapai suhu 0 derajat misalnya. Karena mesin bekerja terus semakin lama semakin dingin. Maka ada sebuah komponen pada sebuah rangkaian AC, sebuah termostat pada suhu tertentu, maka itu nanti sistem AC
lepas dulu, tidak bekerja. Nanti akan nempel lagi. Makanya kalau kalian perhatikan di sebuah mobil, biasanya timbul suara sistem AC itu lepas, nyambung, ya. Itu kalau fungsi termostat inilah yang mengatur suhu, batas-batas suhu di dalam ruangan. Ada aturan suhu-suhu di dalam ruangan, seperti AC di dalam rumah juga kan ada batasan minimal dan maksimalnya. Rata-rata biasanya di 15 derajat Celcius. Kalau suhu dinginnya, suhu normal yang ke atas paling biasanya sekitar 25-26 derajat Celcius. Jadi batas-batas suhu di dalam ruangan. Kalau mencapai suhu itu nanti akan AC bekerja lagi kalau suhu di atasnya. Tapi kalau suhu sudah di bawah 15, maka AC itu nanti tidak bekerja. Itu dan selanjutnya menghentikan dan menjalankan kembali kompresor secara otomatis. Jadi kompresor itu nanti akan terhubung dan terputus. Jadi memutus dan menghubungkan kompresor ke bagian engine. Ya, ini adalah fungsi dari termostat. Kalau termostat ini tidak berfungsi dengan baik atau rusak, maka akan berbahaya sekali. Ini konstruksi pengatur suhunya. Ya. Ini termostat dalam keadaan putus kontak. Kemudian evaporator. Dan ini magnetic clutch, ya. Cara kerja magnetic clutch ini ada pada kompresor. Kemudian blower unit, dan saya matikan dulu. Saya full ini ya, saya matikan. Oke, mikrofonnya tolong dimatikan ya. Oke, kemudian blower motor, tadi yang saya sampaikan di awal, fungsinya adalah untuk mengalirkan, ya, mensirkulasikan udara hasil dari cooling. Oke, kemudian ini pemipaan pada rangkaian sistem AC. Pemipaan pada rangkaian sistem AC itu harus didesain serapat mungkin. Jangan sampai ada kebocoran di dalam sistem AC. Sedikit saja ada kebocoran pada sistem AC, maka akan menimbulkan sistem AC itu tidak berfungsi dengan baik, ya, atau istilahnya nanti tidak dingin. Itu kemudian oke. Kemudian yang bagaimana cara melakukan yang baik, sampai di sini tadi beberapa pengenalan tentang sistem AC. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini pesertanya sudah mencapai 40 peserta. Terima kasih banyak yang bergabung. Untuk materi saya cukupkan sekian. Nah, ini ada TKR 3 dan TKR 4. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit terkait beberapa tugas yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Untuk TKR 3, itu di data saya yang belum masuk itu Aditya belum, kemudian Andika
Arman Maulana, Bambang, Danu, Mofahri, kemudian Dinyakul Haq, Yoga Haris Dewangga belum. Nanti akan saya share di grup kelas kita. Untuk TK 4 juga ada beberapa yang belum, ya. Bundono, Mahfud, Muhammad Rifki, Rahmat, Rafa. Untuk yang hari ini tidak masuk di PJJ pada pembelajaran hari ini, nanti akan saya wajibkan untuk hadir ke sekolahan, karena instruksi dari sekolah, kami diminta untuk memantau kalian, kondisi terakhir kalian, keaktifan kalian. Kalau itu yang ditakutkan, kalau tidak ikut PJJ, tidak ada info izin, itu nanti pada saat ujian sekolah tidak ketahuan kemana. Nah, kami diminta untuk mendata ulang terkait keaktifan kalian, apakah kalian dalam kondisi sehat, baik-baik saja, dan lain sebagainya. Itu kenapa kemudian minggu ini juga hampir semua Bapak Ibu Guru mengadakan PJJ online. Di samping menyampaikan materi yang ada, selain itu juga untuk mengetahui kondisi terakhir kalian, ya, keaktifan kalian, kesehatan kalian, karena kalian ini kelas 12, walaupun selama 1 tahun tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka, tapi tetap saja kalian ini masih siswa SMK 3 Kudus yang harus kami pantau, karena nanti tetap ada ujian yang harus kalian ikuti. Ya. Nah, kemudian saya minta untuk sebagai kewajiban kalian, mohon bisa tampilkan kamera kalian, ya, untuk dokumentasi saya melakukan PJJ. Tolong kamera kalian dihidupkan dulu sebentar, nanti bisa dimatikan. Oke, yang lain dihidupkan dulu. Nah, kan kelihatan ganteng-gantengnya itu kalau dihidupkan. Nah, ada juga yang saya simpan dulu. Bentar ya, satu-satu ya. Kemudian nama saya Kiki. Lapo Ki? Lapo? Nama saya Gus. saya nyalakan. Oh, Kiki Alamsyah itu tadi. Motornya ya, suaranya ya. Mas. Burung bar kok. Oke, saya simpan dulu. Baik. Ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum saya akhiri PJJ pada hari ini? Kiki Alamsyah. Oh, tak matikan dulu. Apakah mau tanya atau enggak, Kiki? Enggak ya? Iki setengah somut di kajung aku sik. Mas Farid. Agus. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka PJJ pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi, terima kasih atas keaktifan kalian mengikuti PJJ ini. Yeah. Saya akan unduh dulu sebentar kehadiran kalian. Secara otomatis nanti yang masuk ini akan saya rekap absennya, katanya sudah rekam juga. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, selalu jaga kesehatan. Ini sudah bulan Maret. Nanti ada informasi ujian sekolah akan segera disampaikan oleh pihak sekolah, kapan waktunya.
Kemudian nanti setelah Lebaran kalian juga akan mengikuti ujian kompetensi, ya. Dijadwalkan kelihatannya kemarin akhir Mei ada ujian kompetensi lanjutan setelah dulu kalian yang LSP uji kompetensi yang pertama. Ya, sekali lagi tolong jaga kesehatan. Katanya kalian kelas 12, tetap kalian menunggu ijazah kalian kapan bisa selesai dan bisa digunakan untuk melanjutkan karir kalian, apakah bekerja atau kuliah dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan. Ini Mas nyamong Mas.